045015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS, di mana tugas ini merupakan jawaban hasil dari saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah astronomi. Adapun soal dari UTS astronomi, yang pertama, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa saja yang dihasilkan saat ini. Lalu analisislah keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu dalam ilmu. Yang ketiga, jelaskan mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi dalam aplikasinya. Yang keempat, karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari. Lalu, apa dampaknya bagi bumi? Yang kelima, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan bumi dengan planet lainnya dan komponen apa saja yang mendukungnya. Untuk soal jawaban nomor 1, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Karena geografi adalah ilmu yang tak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan disiplin ilmu lain untuk menunjang kajian geografi. Salah satu ilmu tersebut adalah astronomi. Ilmu astronomi adalah bidang ilmu yang khusus meneliti benda langit, contohnya planet, bintang, komet, serta fenomena alam lainnya yang ada di luar atmosfer bumi. Sebagai cabang ilmu dari geografi, tentu ilmu astronomi berperan sebagai penunjang kajian dalam geografi. Astronomi mempelajari benda serta fenomena luar angkasa yang pada hakikatnya memberi pengaruh terhadap keberadaan bumi. Contoh, misalnya jarak planet dari matahari, bagaimana bulan mempengaruhi tekanan angin di bumi, dan lain sebagainya. Matahari dan bulan adalah benda langit yang dikaji khusus dan spesifik dalam ilmu astronomi. Peran ilmu astronomi terhadap kajian geografi sangat penting karena pemahaman akan ilmu astronomi akan membantu seseorang dalam memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok kajian geografi. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 2, jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan baru apa yang dihasilkan pada saat ini. Lalu analisislah keterkaitan dengan cabang-cabang ilmu geografi. Pertama, perkembangan astronomi periode awal atau periode 1 pada zaman Purbakala atau 1500 Masehi. Perkembangan astronomi sebenarnya sudah terdeteksi sekitar 1000 sebelum Masehi, tepatnya zaman Sumeria dan Babilonia. Mereka mengamati berbagai keteraturan dan mampu meramalkan gerhana bulan. Gambaran mengenai alam semesta memang ada, namun masih bersifat spekulatif belaka. Mereka beranggapan bahwa bumi dan langit terbentuk cakram datar yang saling tepat mendekati. Adapun tokoh-tokoh penting yang sangat berperan dalam perkembangan astronomi pada periode saat ini. Yang pertama ada Anaximander, seorang filosof Yunani yang dikenal sebagai bapak ilmu astronomi. Ia menganggap bentuk bumi sebagai silinder dan angkasa berputar tiap hari mengelilinginya. Yang kedua ada Anaxagoras, mengajarkan bahwa matahari sebuah batu panas dan bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi mendapat penerangan dari matahari. Dia juga menerangkan mengenai gerhana matahari. Yang ketiga ada Aristoteles, bumi menurutnya adalah pusat jagat raya atau geosentris, sedangkan di langit adalah alam semesta bagian atas, terdapat planet-planet, bintang, matahari, dan bulan yang gerak alamiah mereka adalah melingkar sempurna, kontinu, dan tak terbatas. Selanjutnya pada periode 2 sekitar 1550 sampai 1800 Masehi, yaitu perkembangan ilmu astronomi pada periode 2 terjadi sangat pesat. Banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh para ahli dalam perkembangan astronomi. Selain itu, pada periode 2 ini terjadi perubahan sarana pengamatan, yaitu dari pengamatan benda langit yang menggunakan mata telanjang menjadi pengamatan yang menggunakan teleskop. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan astronomi pada periode 2, yaitu ada Tycho Brahe, merupakan astronom pertama yang membuat koreksi terhadap pembiasan oleh atmosfer, membuat observasi planet-planet secara sistematis, membuat daftar dari bintang dengan pengumpulan data astronomi hanya melalui ketelitian tanpa teleskop. Dia juga mengintroduksikan koordinat astronomi modern, menentukan deklinasi, tinggi bintang, dan sebagainya. Ia menyelesaikan tabel gerak planet dengan bantuan asistennya bernama Johannes Kepler. Yang kedua ada René Descartes. Ia berpendapat bahwa jagat raya tersusun atas materi-materi yang berputar, yang ia sebut vortex. Menurutnya, sebuah benda memiliki kecenderungan untuk diam atau bergerak beraturan dalam garis lurus. Ia menyatakan bahwa alam semesta secara keseluruhan dibangun oleh materi dan gerak.
Dari sinilah kemudian Descartes dianggap telah melucuti jagat raya hingga tinggal materi dan gerak. Selanjutnya ada periode 3, terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. Pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal dengan fisika klasik. Tokoh-tokoh astronomi pada periode 3 dan kontribusinya dalam perkembangan astronomi adalah: yang pertama ada William Hayden Wellston, yang kedua ada Urbain James Joseph Lee Fourier. Selanjutnya periode keempat terjadi pada tahun 1890 Masehi hingga sekarang. Pada periode ini, pada akhir abad ke-19 ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Hal ini menuntut pengembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi yang sekarang disebut sebagai fisika modern. Para ahli astronomi melakukan pengamatan di observatorium dengan menggunakan teleskop untuk mengamati objek langit. Pada periode ini diyakini bahwa ada anggota tata surya yang ke-9 setelah Neptunus. Pada periode ini juga para ahli astronomi yakin bahwa alam semesta ini tetap. Kemudian terjadi revolusi alam bidang astronomi yang dilakukan oleh Hubble yang mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang dan ditemukannya galaksi lain di luar galaksi kita. Tokoh pada periode ini adalah Giovanni Schiaparelli. Dari hasil penelitian para ilmuwan pada akhir ini telah ditemukan beberapa planet, terutama setelah munculnya teleskop yang serba canggih, sehingga para ilmuwan lebih mudah mencari dan menemukan planet-planet baru. Selanjutnya ada pun penemuan-penemuan astronomi pada saat ini. Yang pertama ada teleskop luar angkasa Hubble menangkap galaksi terjauh. Pada 3 Maret 2016, teleskop luar angkasa Hubble berhasil menangkap gambar galaksi terjauh yang pernah terlihat di alam semesta. Dengan menggunakan Hubble, tim astronomi internasional berhasil menangkap GNZ11 saat galaksi itu baru saja terbentuk. Yang kedua ada penemuan tata surya yang memiliki 7 planet serupa bumi. Pada tanggal 22 Februari 2017, ilmuwan yang bekerja dengan teleskop di Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Amerika Serikat, mereka menemukan tata surya yang semua planetnya serupa dengan bumi. Lalu yang terakhir ada foto pertama lubang hitam. Pada 9 April 2019, untuk pertama kalinya lubang hitam berhasil difoto. Para ilmuwan dari seluruh dunia mengumumkan mereka berhasil menangkap gambar lubang hitam dengan Event Horizon Telescope. Adapun keterkaitan astronomi dengan geografi, salah satunya terjadinya rotasi dan revolusi bumi yang merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan benda luar angkasa seperti matahari dan bulan, di mana hal ini dapat berpengaruh besar terhadap bumi. Salah satunya terjadinya siang dan malam, perbedaan lama sinar matahari, sehingga menimbulkan perbedaan musim, juga dapat mempengaruhi siklus hidrologi di suatu wilayah. Lalu jarak planet dari matahari, bagaimana bulan mempengaruhi tekanan angin di bumi, dan lain sebagainya. Matahari dan bulan adalah benda langit yang dikaji khusus dan spesifik dalam ilmu astronomi. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3 mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi dalam tata surya. Yang pertama ada hukum Kepler, model Copernicus tentang orbit planet, kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler. Dia adalah asisten dan penerus dari ahli astronomi Tycho Brahe. Kepler sangat tertarik dengan gerakan beraturan planet Mars. Dia menghabiskan waktu dan energinya untuk sampai pada kesimpulan bahwa orbit lingkaran seragam yang diusulkan oleh Copernicus tidak sesuai dengan fakta-fakta hasil pengamatan. Karena Kepler juga adalah seorang ahli matematika, maka ia melakukan analisis matematis atas data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan teleskop astronomi Brahe. Hasil analisis matematis yang dilakukan Kepler menghasilkan suatu kesimpulan bahwa lintasan orbit planet adalah berupa elips dan bukan lingkaran. Yang kedua ada hukum Tillotson-Bot, suatu metode sederhana yang dapat memudahkan dalam mengingat atau menentukan jarak rata-rata antara sebuah planet dengan matahari dalam satuan astronomis, yaitu hukum Tillotson. Disebut demikian karena metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Daniel Tillotson, seorang ahli fisika dan matematika berkebangsaan Jerman pada sekitar tahun 1796. Sedangkan Johann Bot, seorang astronom Jerman, pendukung kuat metode ini.
Bagaimana dapat menentukan jarak rata-rata antara suatu planet dengan matahari dengan hukum Titchbot? Titchbot menandai jarak antara planet dan matahari dengan angka 0, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya, mengandalkan angka setiap bilangan kecuali untuk 0. Khususnya planet-planet juga merupakan bahan kajian utama Galileo. Fase Gorak dan gayanya menghasilkan gerakan pendekatan baru secara keseluruhan pada astronomi. Selanjutnya ada kesesuaian hukum Newton dengan hukum Kepler. Penemuan teleskop pada tahun 1610 dan karya ilmiah besar Galileo telah mempercepat perkembangan astronomi dan penerapan teori heliosentris tata surya. Galileo Galilei adalah seorang ahli matematika, fisika, dan astronomi Italia. Ia menyumbangkan ide dasar asli untuk formulasi kedua hukum pertama Newton, dan ia menemukan pendekatan eksperimen modern dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, gerak benda-benda, khususnya planet-planet, juga merupakan bahan kajian utama Galileo. Fase Gorak dan gayanya menghasilkan gerakan pendekatan baru secara keseluruhan pada astronomi. Hasil kerja Copernicus, Kepler, dan Galileo dipadukan oleh Sir Isaac Newton, seorang ahli fisika dan matematika berkebangsaan Inggris, menghasilkan suatu hukum gravitasi universal yang dipublikasikan dalam Principia pada tahun 1687. Untuk jawaban soal nomor 4, yaitu karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampaknya bagi bumi? Matahari terbentuk lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu ketika awan debu dan gas yang disebut nebula runtuh karena gravitasinya sendiri. Saat itu awan berputar dan diratakan menjadi piringan dengan matahari kita terbentuk di tengahnya. Api matahari terbentuk melalui gravitasi dahsyat dan medan magnet yang luas secara alami. Lapisan matahari dibagi menjadi 6, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, zona konveksi, zona radiasi, dan inti matahari. Materi yang tersusun dalam matahari adalah 91% hidrogen, 8,9% helium, dan 0,9% matahari berat. Karena suhu matahari yang begitu ekstrim, elemen matahari yang terbentuk gas disebut plasma. Di dalam inti matahari, suhu yang dicapai yaitu sekitar 27 juta derajat Fahrenheit melalui kombinasi antara gravitasi kuat matahari dengan molekul hidrogen yang dinamakan helium. Lalu matahari juga mengeluarkan energi radiasi, listrik, angin yang sangat besar yang dinamakan termonuklir. Matahari adalah benda terbesar dan terberat dalam tata surya. Bahkan ukurannya melebihi planet dalam tata surya Bima Sakti. Karena dengan ukuran dan gaya gravitasi matahari yang begitu besar, maka matahari dapat menarik planet dan mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Bumi dan planet lain bersentuhan dengan medan magnet matahari melalui atmosfer yang menghasilkan cahaya aurora. Tetapi energi matahari tidak dapat bertahan begitu lama, yaitu 6,5 miliar tahun, akan kehilangan energi hidrogen lalu memperluas energi dengan menyelimuti Merkurius, bahkan bumi, dan berubah menjadi planet kecil. Untuk sekarang, peran matahari sangat berguna dalam keberadaan tata surya sebagai keseimbangan planet dengan medan magnet matahari dan mengeluarkan berbagai energi yang melindungi kehidupan di alam semesta. Untuk jawaban soal nomor 5, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan bumi dengan planet lainnya dan komponen apa saja yang mendukungnya. Bumi terletak di tata surya yang nyaman, yaitu di pelabuhan antara lawan spiral utama dan orbitnya yang hampir melingkar, membantu menghindari wilayah inti galaksi yang berbahaya. Selain itu, terdapat sedikit bintang di dekat matahari yang menyebabkan berkurangnya resiko hentakan gravitasi ke bumi, ledakan sinar gamma atau kolaps bintang yang disebut supernova. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Faktor yang membuat bumi untuk ditinggali oleh makhluk hidup antara lain keberadaan air yang melimpah, kandungan oksigen yang besar, dan orbit yang stabil. Di bumi juga ada air yang berbentuk 3 wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Bumi memiliki diameter 12.756 km, sedikit lebih besar daripada planet Venus. Sebanyak 71% permukaan bumi berupa lautan. Air laut yang menguap akibat panas matahari akan melintasi benua hingga turun menjadi hujan, yang menyediakan air segar bagi makhluk hidup. Adapun lapisan-lapisan yang ada di permukaan bumi yang menjadi faktor untuk ditinggali makhluk hidup berupa atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Sekian hasil jawaban UTS Astronomi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.